demi menjaga kebinekaan dan persatuan tadi kata Betul, tapi lagu pertama tuh Rayuan Pulau Kelapa favorit saya sih. Iya, saya paling seneng denger lagu itu tuh rasanya kebanggaan Indonesia tuh langsung saya pikir kamu merasa terayu gitu. Enggak ya? Ismail Marzuki ya. Nah, tapi ini sudah ada pemerakarsanya di sini, ada Mas Tanto Yahya. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi semuanya. Tadi udah membuka acara Indonesia Morning Show dengan kerennya saya loh. udah dibajak tadi. Udah dibajak lahan kamu, Peter. Tapi ngomong-ngomong, kayaknya lulus tuh ya. udah cocok. Boleh lah. Mas Tanto, ini mengenai proyek Satu Indonesiaku ini, sebetulnya lagunya berkisah tentang apa sih sebetulnya? Jadi intinya lagu ini bercerita mengenai keindahan Indonesia, keelokan Indonesia yang bikin banyak negara itu ngiri sama kita. Kita bukan negara 4 musim, jadi nggak menderita ketinginan, nggak menderita kepanasan gitu aja. Alam kita nggak usah dibuat-buat, memang sudah diciptakan indah oleh Tuhan. Nah tugas kita itu adalah menjaga keindahan alam tersebut. Nah Indonesia itu semakin indah karena selama ini dihuni oleh bangsa yang sangat toleran. Bangsa yang menghormati keragaman, kebinekaan. Kita hidup berdampingan dalam perbedaan dari sejak kita merdeka tahun 1945. Banyak sekali agama, banyak suku, ya, banyak kebiasaan, adat istiadat. Toh kita jadi satu. Dan dipandang kuat oleh dunia. Tapi kenapa diangkat lagi nih Mas, tema Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi slogannya Indonesia ini? Nah jadi sebelum ke sana sih ya, nyari lagu-lagu yang bisa berbicara mengenai kebinekaan, ngajak kita untuk bangga, kemudian menjaga persatuan itu nggak mudah. Akhirnya dapat 4 lagu seperti tadi Rayuan Pulau Kelapa, Kolam Susu, Zamrud Khatulistiwa, dan Pemuda. Nah pertanyaannya mengapa sekarang? Ya karena sekarang kebinekaan kita sedang dalam ujian besar. Kita yang tadinya berbeda-beda, tadi Nes dari Jawa, saya dari Palembang, kamu dari mana sih? Batak. Batak, ini dari Manado. Terus beda agama gitu. Selama ini kan kita satu. Iya. Nah, tapi sekarang ini kan sudah mulai muncul rasa curiga, muncul rasa was-was gitu ya. Terus ada ketakutan dalam menjalankan keyakinan kita. Nah hal-hal ini yang kalau kita biarkan itu akan mengganggu Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Nah jadi kita cari cara bagaimana kita menyuarakan keprihatinan sekaligus ajakan untuk kembali bersatu itu. Ya paling mudah ya menurut kami karena kami orang musik adalah melalui lagu. Gitu. Jadi total nih ada 30 orang penyanyi. 30 orang penyanyi. Tadinya mau nyari 40, ternyata kata Erwin, toh kalau 40, satu orang itu jangan-jangan cuma nafas aja katanya. Kebanyakan baru begini udah habis. 30 aja satu orang cuma dapat satu baris kan. Oh iya oke. Akhirnya kita batasin jadi 30. 30 dan katanya memang 30 orang penyanyi yang terlibat di sini semuanya apa ya atas dasar memang apa ya bukan bersedekah, apa tuh namanya, tanpa dibayar sama sekali, bersukarela. Volunteer ya. Volunteerly. Kenapa bisa? Jadi Nes, menentukan 30 artis itu tidak mudah ya. Karena kan banyak sekali penyanyi kita. Akhirnya kita batasin, pertama ya, dia harus populer. Sorry banget ini. Sorry banget. Iya, kita udah nggak masuk langsung. Filter pertama aja saya udah nggak bisa, mah bukan penyanyi kamar mandi aja. Ketika suaranya diperdengarkan di radio, apalagi setelah gambarnya muncul, orang nggak nanya ini siapa ya, gitu ya. Langsung catchy gitu ya suaranya. Nah kalau dia populer, berarti fansnya banyak dong ya. Nah, jadi kalau katakanlah seperti Raisa. Saya rasa fans Raisa itu puluhan juta di Indonesia. Nah paling tidak pengagum dia akan dapat mencerna. Ya. Kemudian harus mewakili berbagai genre musik yang ada. Ketiga harus mewakili usia. Jadi orang-orang tua juga harus kita akomodir karena ini pesan buat semua. Ya. Nah yang terakhir itu harus etnis. Ada penyanyi ciliknya juga ya Mas Tantowi ya? Dulu cilik sih ya, sekarang udah gede. Kayak cita-cita dulu cilik, sekarang udah gede. Kalau yang aransemen? Semuanya diaransemen oleh Erwin Gutawa. Jadi aransemen musik dan aransemen vokal, itu dia semua. Dan memang Erwin ini paling jago lah kalau nge-mash up lagu-lagu. Seolah-olah menjadi satu lagu baru gitu. Padahal 4 lagu kan ini, tapi ngalir aja seolah-olah satu komposisi baru. Ya? Mash up ya, mash up istilahnya. Digabung-gabung. Tapi ini ada beberapa tanggapan dari para pengisi suara atau penyanyi dari Indonesia Satu. Satu Indonesia Satu Indonesia Queen.
Kita bisa dengar lagu hari ini dengan dipadukan dengan begitu indah, menunjukkan bahwa perbedaan itu bisa disatukan dalam satu harmoni. Bahwa inilah Indonesia. Kita boleh berbeda, kita boleh punya kepentingan yang lain, tapi ketika berbicara Indonesia, kita bisa disatukan dengan berbagai macam perbedaan kita itu. Itulah Indonesia. Hidup Indonesia, merdeka! Saya berharap lagu ini bisa menggetarkan banyak hati di Indonesia dan kembali diingatkan bahwa yang paling indah dari negara besar ini adalah keberagaman. Ingat persatuan itu yang membuat kita merdeka dulu. Jadi jangan sampai itu hilang. Tapi saya bangga. Karena apa bangga? Karena kebinekaan itu juga yang menyatukan kita. Kita menjadi satu. Itu dia bangga. Animo masyarakatnya gimana Mas setelah publish? Ya, alhamdulillah, Bet. Karena lagu ini kan tidak kita rilis secara komersial. Jadi tidak akan ada di mana-mana lah ya. Jadi lagu ini sengaja kita viralkan melalui radio dan kita viralkan melalui televisi dan sosial media. Jadi terima kasih banget tuh sama Cinema XX1 ya, kemudian Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, kemudian Persatuan Radio Swasta Indonesia yang sudah menyebarkan ini sehingga lagu ini dikenal gitu, meski tidak diedarkan secara komersial. Berarti kalau masyarakat Indonesia ini bisa mendengarkan atau menyaksikan video klipnya ini ada di mana aja dong Mas? Pertama di televisi ya, ada beberapa televisi diantaranya NET yang terus menyiarkan klip ini secara utuh. Kemudian di jaringan bioskop XX1, udah sekarang ini setiap kita nonton film, katanya kamu sebelum nonton udah ada. Udah ada dong, kemarin saya udah lihat. Iya. Oke. Ini perusahaan-perusahaan yang harus kita ucapkan terima kasih. Baik. Karena besar sekali ya sumbangsi mereka. Nah, kemudian radio-radio ada 100 lebih yang berada di bawah PRSSNI. Gitu. Oke, Mas Tantowi, satu aja terakhir sebelum kita menutup begitu. Kenapa kita sebagai orang Indonesia harus bangga dengan kebinekaan kita? Singkat saja. Karena tidak ada bangsa seperti Indonesia yang berbagai macam suku, agama, kebiasaan bisa menjadi satu dan kokoh sebagai satu bangsa. Hanya Indonesia. Tidak ada negara lain. Jadi kalau bukan kita yang bangga, harus siapa lagi yang banggakan negara ini juga ya Mas? Tujuan dari negara lain itu adalah memecah persatuan kita. Nah. Ini yang disebut dengan perang proksi. Dan kita jangan mau masuk Terpecah dalam belah ya. skenario yang dikembangkan itu agar supaya kita terpecah. Kalau kita terpecah, gampang sekali untuk mengambil Indonesia. Itu dia. Harus kuat bersatu. kita dong sebagai bangsa Harus Indonesia ya. bangga dan bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri Nah, tentunya. itu dia. Iya dong.